Halo, bertemu kembali bersama saya Gali Andri di channelnya Gali Andri. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat ya. Teman-teman, pada hari ini saya bersama dengan Om Juki yang pemilik bengkel DR Vito. Ini kita mau membahas mengenai bengkel DR Vito tapi lebih jauh lagi. Mungkin pada video sebelumnya kita pernah bincang-bincang ya Om ya. Dan itu secara general tentang bengkel DR Vito. Nah, responnya di YouTube saya itu banyak yang pertanyaan yang macam-macam Om, mulai dari harga cat, general repair dan lain-lain. Nah, kebetulan di sini kita mau membahas lebih spesifik mengenai bengkel DR Vito kaitannya dengan kebetulan retro. Jadi adalah kendaraan-kendaraan retro yang masuk di bengkelnya DR Vito, bengkel yang Juki. Gitu Om ya? Ya. Jadi kali ini kita akan mungkin pertanyaan yang banyak, misal dari teman-teman yang mungkin hobinya itu adalah di reparasi mobil-mobil retro. Kita akan bahas itu. Pertama Om, kemarin itu kan cukup lumayan banyak Om nih, kalau saya lihat di bengkelnya Om yang mobil-mobil retro. Nah, pertanyaan kita akan sekitar itu Om. Apa aja sih yang mereka minta servis jasa dari bengkel DR Vito Om? Oke, sebelumnya teman-teman, subscribernya Gali Andri, ya, berjumpa lagi kita di sini. Jadi kita mau ngebahas lagi dari yang sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai bengkel DR Vito. Yang awal itu memang kita secara umum ya, secara umum, jadi kita jelaskan. Di situ kita ada general repair ya, untuk engine, untuk kaki-kaki, transmisi, body repair, lalu untuk coating ataupun polishing gitu ya. Nah, ya sekarang banyak juga permintaan dari teman-teman yang sudah masuk ke bengkel DR Vito. Jadi tantangan sih buat kita gitu. Jadi mobil-mobil yang tahun-tahun 80-an, 70-an gitu ya, 90-an, itu mereka mau gimana agar bisa terlihat fresh lagi gitu ya, fresh dalam arti untuk body, eksterior, interior, engine-nya, terus understeel-nya, kaki-kaki gitu ya, terus transmisinya. Poinnya adalah mengembalikan citra mobil ini seperti sedia kala. Nah, itu yang banyak kita sedang project yang sedang kita kerjakan sekarang ya. Itu ada mobil twin cam liftback, itu juga mobil sudah jarang banget itu kita ketemu. Lalu ada Wonder 87 ya yang akhir. Lalu ada Katana juga, itu lagi dibangun juga. Lalu ada Nissan GT, lalu ada mobil DX juga kita lagi restorasi. Nah, itu meliputi semuanya, artinya body semua kita restorasi dari luar ya, luar, dalam, engine bay itu kita restorasi semua. Lalu engine-nya, mesinnya memang betul-betul kita belah gitu ya, kasarnya. Dalemannya itu kita ganti semua gitu. Lalu kita satu persatu kita mulai bikin dia mengkilau kembali gitu ya, seperti sebelumnya. Lalu interiornya juga mungkin yang sudah usang gitu, yang masih bisa kita repair semaksimal mungkin, kita repair. Artinya yang
bentuk aslinya itu originalitas itu benar-benar tetap terjaga gitu. Ini 3 yang sedang berjalan itu sekarang ada 4 mobil itu ya. 4 mobil itu sekarang masih dalam proses. Mudah-mudahan nanti kalau memang sudah selesai nanti bisa bisa di shoot juga, nanti kita kasih lihat kalau sudah selesai ya gitu ya. Ya poinnya di sini yang saya mau info ke teman-teman untuk informasi yang selanjutnya ini, lanjutan dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita bukan hanya handle untuk mobil-mobil masa kini atau mobil yang sekarang gitu ya, atau untuk mobil retro pun mobil-mobil tahun mungkin teman-teman dulu masih kecil ya, atau yang dulu belum ada gitu ya, lebih tua mobilnya daripada yang punyanya gitu kan. Nah itu kita bisa kita restorasi lagi. Nah ini Om, kalau misalkan boleh tanya nih, pertanyaan ini pasti banyak yang tanya. Kira-kira nih kalau misalkan berapa sih budget yang harus dikeluarkan? Contoh untuk kita ambil contoh yang apa Om ya, yang masuk ke situ apa DX atau apa ya? Ya DX ada, Twin Cam ada. Katakan untuk yang Corolla DX gitu ya, itu apa bisa diestimasi berapa sih budget yang harus dikeluarkan untuk merestorasi seperti keadaan dulunya lagi Om? Itu kalau kita global aja ya, artinya kita mengerjakan semuanya gitu ya. Body, interior, semua itu angkanya bisa di sekitar 40-50. Itu udah semuanya Om? Sudah, itu kisarannya ya? Kisarannya itu ya, kisarannya itu. Itu apa tergantung dari ini Om? Misalkan dari bahannya itu sendiri? Misalkan apakah bahannya itu benar-benar hancur apa bagaimana gitu ya? Betul. Jadi ada partnya yang memang harus diganti, ada yang memang masih bisa pakai punya dia gitu ya, orisinilnya yang masih ada di mobil itu. Jadi nanti kalkulasi itu atau perhitungan total itu nanti setelah kita lihat keadaan mobilnya seperti apa, lalu keinginan si owner seperti apa. Nah di situ baru kita bisa kasih estimasi atau gambaran berapa budget yang harus dikeluarkan. Nah, untuk mobil-mobil tua itu kan memang terus terang Om ya, kalau saya ngobrol sama teman-teman lain yang mereka main mobil tua, memang ada kesulitan tertentu untuk part-part kecilnya detail partnya itu kan itu lumayan susah ya. Itu bagaimana kalau bengkel Diarvito ini menyiasati supaya itu bisa dalam keadaan balik lagi gitu spare part yang sudah rusak? Jadi kita juga memang ada tim, satu tim khusus yang memang dia tugasnya itu untuk cari sumbernya. Mobil ini di mana dia bisa dapatkan gitu ya. Jadi koneksi kita bukan hanya Jakarta atau Jabodetabek gitu ya. Koneksi kita sampai seluruh Indonesia. Jadi mungkin juga part-part itu juga masih ada Om ya? Masih ada. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan mau restorasi kembali lagi ke awal, itu di bengkel Diarvito ini sudah pasti dengan link se-Indonesia mengenai part-part itu pasti bisa diadakan Om. Betul. Nah, kemudian dari segi ini Om, kalau dari harga range itu nanti kan sekitar 40 sama 50, tapi itu kan nggak mati ya, lihat kondisinya ya. Yang kedua ini yang mungkin teman-teman juga mau cari tahu kan, berapa lama sih perbaikan yang dilakukan di bengkel Diarvito. Misal ini Om, misalnya kita dari keseluruhan Om, dari bahan yang benar-benar tuh, dari nanti ngecat ulang lagi, terus dari mesinnya, terus dari kaki-kakinya, itu kira-kira berapa lama Om? Itu range-nya bervariasi juga. Ya? Jadi ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu ya, ada yang sampai 4 bulan. Jadi tergantung dari tingkat kesulitan kendaraan itu. Berarti pertama mungkin bodinya banyak yang harus betul-betul kita dibentuk ulang lah kasarnya gitu ya. Mungkin ada yang aproposnya sudah banyak segala macam gitu satu.
Ada juga masalah spare part gitu. Jadi mungkin spare part yang ada yang agak sulit kita carinya, itu memang butuh karena dia mobil sudah lama ya, produksi sudah tidak ada, jadi ya di situ butuh kesabaran dan ya perjuangan kita untuk cari spare partnya itu. Cari spare partnya nggak gampang gitu. Nggak gampang juga. Tapi pasti bisa Om ya? Pasti bisa. Pasti bisa ya. Nah, kalau dari kendaraan ini retro ini yang saat ini sudah masuk di bengkel di Ardhito, itu menurut Om Juki ini mana yang paling sulit Om? Yang paling sulit itu otomatis semakin tua tahunnya, itulah semakin sulit ya. Menantang ya. Nah, itu yang menantang. Ataupun memang dia tahun muda, tapi mobil itu memang di awal produksinya itu memang sudah di Indonesia jarang beredar lah mobil itu waktu itu. Gitu. Jadi mobil yang memang di masanya aja langka, dalam arti sedikit populasinya gitu ya. Nah, sekarang mobil seperti itu kan seperti harta karun gitu ya, harta karun yang kita ngegalinya itu juga nggak gampang gitu. Ya ini memang di lapangan terkadang ada memang seperti itu gitu ya. Nggak selalu semua mulus gitu juga nggak mungkin. Pasti ada ya. Kayak kesulitannya, tantangan sana sini gitu. Tapi itulah seninya di situ. Ya. Oh iya, untuk kelistrikan juga ini bisa ya? Betul. Untuk kelistrikan, jadi di situ mulai dari wiringnya gitu ya, wiringnya kita bisa restorasi, kita kembalikan seperti semula, ataupun ya di situ seperti power window-nya, audionya, semua central lock-nya semuanya kita bisa beresin di situ. Nah, dan itu nggak nutup kemungkinan juga buat teman-teman kalau memang teman-teman sudah ada nih, misalnya, Om, saya partnya udah ada nih, gitu, masuk ke kita, nah, lalu menggunakan jasa kita, itu juga bisa, nggak ada masalah. Jadi nggak harus kita semuanya diserahin, tapi kalau mereka memang teman-teman udah punya partnya itu, bisa jasanya aja. Bisa, nggak ada masalah. Jadi itu ya enak-enaknya aja lah, kayak gimana gitu. Satu lagi nih saya udah lupanya. Jadi mungkin teman-teman, saya lupa kasih tahu bengkelnya tuh ada di mana. Kalau saya tahunya di belakang Sumarekon, ya, gitu. Betul. Tapi mungkin detailnya nanti Om Juki yang kasih tahu di mana sih lokasinya ya. Tepatnya, ya. Lokasinya itu kita di belakang Sumarekon, itu ada jalan namanya Ki Haji Mukhtar Tabrani. Ya. Nah di situ, lalu kalau seberang-seberangan itu ada perumahan Titian Kencana. Titian Kencana ya. Teman pasti tahu, dan ya kalau cari di Google Map bengkel Ardhito sudah ada kok. Di Google Map sudah ada, ataupun ya mau langsung WA ke saya minta share lokasinya juga. Saya standby selalu kok. Ini nomornya saya kasih tahu, nomornya Om Juki mungkin ada di bawah sini, nanti saya kasih tahu, bisa langsung kontak beliau. Kalau tanya-tanya dulu, misalkan ada yang sudah punya bahannya tapi belum budgetnya itu belum cukup tuh, nanya-nanya aja boleh nggak gitu. Boleh. Atau ngerjain dulu sebagian dulu lah, sesuai budgetnya apa boleh dulu. Jadi itu tadi yang saya bilang, kita artinya yang poin utama di saya sih sebenarnya kita untuk menambah relasi, menambah teman, menambah keluarga gitu ya. Teman-teman mau ke kita seperti apa, mau minta layanannya bagaimana gitu, itu kita semua kita serahkan ke customer. Jadi kita ngikutin lah, teman-teman, Om saya mau budget sekian nih, nah, kira-kira kalau diestimasi bisa ngerjain untuk apa aja nih gitu kan. Nah itu bisa kita bantu gitu. Atau yaudah Om, ini mungkin sekarang saya ngerjain ini dulu deh gitu. Nah nanti berikutnya saya baru lanjut ke pengerjaan yang lain gitu. No problem. Itu kita, yang penting kita kekeluargaan aja lah. Seperti itu, saya nggak ada masalah. Ada sih teman juga Om ya. Ini mungkin sekedar informasi, ada beberapa bengkel gitu ya yang
perbaikannya itu untuk bodinya aja Om dan cat itu biayanya cukup lumayan besar Om. Mungkin di sini juga teman-teman juga mau tahu kisaran harganya dan juga cat apa yang digunakan nanti pada saat dipasang di mobil yang akan direstorasi. Karena ada juga pernah dengar itu budget sekitar 30 atau 40 juta gitu teman saya. Dan itu ya hasilnya mungkin apakah akan bagus seperti itu atau gimana sih Om? Jadi itu tadi yang 30-40 itu hanya bodinya aja. Bodinya aja sih. Bodinya aja kelihatannya bodinya aja gitu. Saya juga kaget kok. Luar biasa fantastis. Tapi saya terus terang teman-teman, kalau untuk mata saya nih saya nggak begitu bisa hafal cat yang bagus tuh kayak gimana, nggak bisa. Terus lempengnya itu, lurusnya itu, bodinya itu di restorasi itu saya nggak paham. Mungkin yang lebih paham dari saya mungkin bisa tahu, bisa bandingkan nanti dengan hasil yang dari bengkel di Artito gitu. Betul. Jadi tadi estimasi yang saya sebutkan tadi itu kalau di kita ya angka 40 sampai 50 itu betul-betul kita berhitung untuk body, engine, kaki-kaki, wiringnya termasuk? Wiringnya di situ dan interiornya ya. Jadi kasarannya itu bukan hanya pengerjaan bodinya aja, enggak. Gitu. Ya hitungan ini ya, kompetitif banget gitu lah. Murah lah bisa hitungannya. Betul. Karena terus terang mobil retro tuh kalau udah jadi harganya tuh gelap teman. Goib harganya. Harganya tuh wah nggak jelas deh kalau udah rapi banget. Betul, benar. Memang mobil retro sebenarnya harganya itu tergantung dari tingkat kesulitan si buildernya ini sebenarnya. Lebih ke situ gitu. Akhirnya untuk membangun itu butuh dana yang besar, ya hasil yang memuaskan ya. Jadi ke situlah gitu. Kalau harga acuannya atau apa itu nggak ada. Nggak ada acuannya. Agak sulit Om. Agak sulit. Kesulitannya itu benar. Kita harus lihat dulu ya. Betul. Oke. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman bisa jadi alternatif bengkel di Artito ini, bengkel Om Juki sebagai tempat untuk restorasi dari kendaraan-kendaraan tuanya. Karena bengkel Om Juki ini seperti tadi yang telah disampaikan, di Artito tuh menerima restorasi bukan cuma mobil-mobil yang kekinian yang misal tabrakan atau lain-lain, tapi juga membangun yang retro yang udah lama sampai itu jadi betul-betul seperti awalnya mobil seperti baru semula, betul. Detailnya nanti bisa kepoin aja, bisa langsung datang, bisa langsung nomor WA-nya gitu kan, atau tanya-tanya dulu range-nya. Tadi saya udah kasih tahu sekitar 40 sama 50, tapi ini nggak harga mati. Kita akan lihat ininya juga Om. Betul. Tapi kira-kira segitu Om ya. Poinnya teman-teman nggak usah langsung merasa wah gede banget gitu kan. Wah duit gue nggak cukup atau belum ada segitu gitu. Jadi apapun yang teman-teman punya saat ini gitu. Kalau memang teman-teman mau discuss ke kita gitu, datang ngobrol, terus nanti kita coba bahas seperti apa gitu. Jadi terbuka lah gitu teman-teman. Jadi kita nggak yang patok sekian udah sekian gitu, nggak seperti itu. Jadi balik lagi tadi saya bilang kesanggupannya seperti apa, lalu tingkat kerusakannya bagaimana gitu. Dan itu pun tidak semua mobil juga harus sampai sekian angkanya. Berarti nggak harus sampai sekian. Enggak sampai sekian untuk semua mobil, enggak juga. Barangkali gitu. Udah ada yang setengah jadi. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi kita lihat kan tingkat kerusakannya gimana gitu kan. Dan enggak semua mobil juga. Kalau memang yang mobilnya masih dilihatnya masih oke segala macam, terus restorasinya nggak harus sampai gimana banget gitu kan, itu pasti lebih kecil gitu. Ada yang kemarin itu ada ya yang 30 juga ada, itu sudah semua. Nah, di bawah itu juga ada gitu. Jadi yang saya gambarkan ini kemungkinan yang bisa dibilang yang
lumayan banyak lah gitu ya, lumayan banyak untuk restorasinya. Gitu. Nah, mungkin Om ada hal lain yang mau disampaikan Om? Hal lain ya. Oke, untuk ya mungkin untuk memperjelas lagi mungkin ya masalah estimasi biaya atau untuk kita melihat kondisi unit. Jadi teman-teman, kalau memang ada mobil misalnya kondisinya mati nih gitu ya, nggak bisa Om dibawa ke bengkel nih gitu, gua mau liatin kamu gimana caranya nih gitu. Oh iya kadang begitu ya kan, mobilnya mogok, mobilnya mati nih Om. Ya udah, telepon saya, WA saya gitu kan, posisi unit di mana, kita datang ke situ. Nah ini nih kayak gini nih yang serunya Om. Kadang-kadang kan bener kan, mobil itu kadang-kadang ya ngejogrok Om, nggak bisa jalan. Betul. Kondisinya ya bannya kempes, mesinnya udah nggak bisa nyala dan segala macam. Jadi itu bisa di apa istilah? Ya kita kunjungan ke rumah gitu atau ke unit itu berada di mana, kita datang ke situ, nanti kita bisa analisa sementara mobilnya harus seperti apa gitu. Nah, ya sudah, nanti kalau memang sudah di depan kita sudah ada omongan, sudah oke, nanti tinggal kita derek ke bengkel, beres. Gitu. Itu salah satu mungkin kemudahan di bengkel di Arvito. Jadi kurang apa lagi kan? Duit kurang, ya mau restorasi datang aja dulu, nanti sesuai budget. Yang penting nyicil juga, jangan apa gitu. Maksudnya nyicil sesuai budgetnya gitu ya. Betul. Nanti balik lagi kalau ada budgetnya lagi, betul, itu juga betul, bisa. Dan ini nggak melihat seberapa tua mobilnya, tetap diupayakan untuk bisa direstorasi kembali seperti awalnya. Betul. Atau nanti mungkin ya mobil ini butuh waktu sekian lama gitu ya, misalnya untuk pengerjaannya. Nah teman-teman ya yang mungkin dapat uang segarnya itu mungkin di tanggal-tanggal buntut gitu ya, tanggal 28 gitu ya. Nah itu ya boleh juga, misalnya masuk nih Om, saya ada uang segini, oke. Jadi kita bertahap, jadi mungkin nanti on progress, sudah progresnya berapa persen, nanti ada dana segar lagi bisa masukin lagi. Nah itu juga nggak ada masalah juga ya. Dan mati poinnya jadi saat mobil itu selesai ya, selesai semua. Jadi meringankan kan. Jadi yang dimau itu restorasinya dapet, tapi juga nggak memberatkan. Betul. Nah, kelihatannya udah semua Om ya. Nah teman-teman, jadi mungkin teman-teman ini pengen tahu proses detailnya atau namanya restorasi sebuah mobil. Saya nanti akan coba buat video khusus mulai dari restorasi, misal bahan itu datang, satu mobil itu datang ke bengkel di Arvito, sampai dengan proses-proses restorasinya mulai dari tadi mesin, terus kaki-kaki, terus bodi Om ya, terus wiring sama interiornya. Itu bisa juga sebagai gambaran nanti seperti apa sih, dan juga sampai dengan hasilnya. Itu nanti saya akan buat video sendiri biar teman-teman bisa meyakinkan apakah ini bagus atau enggak menurut preferensi dari teman-teman, yang bisa salah satu jadi referensi untuk inilah restorasi mobilnya teman-teman. Itu yang mungkin bisa saya bantu untuk menginformasikan itu Om. Dan kita tidak membatasi ya, dalam arti mobilnya merek apa, tahun berapa gitu, itu kita juga tidak membatasi itu. Artinya untuk teman-teman bisa konsultasi dulu ke kita gitu ya. Jadi di awal kita tidak ada gap itu, teman-teman ada problem apa ngobrol aja gitu kan. Nanti kita cari solusinya seperti apa. Mungkin itu aja kali Om ya, atau ada lagi yang mau sampaikan? Oh ini satu lagi, sorry teman-teman. Jadi yang Om Duki bilang ada beberapa mobil, contohnya mobil-mobil Amerika lah yang udah nggak produksi lagi gitu di Indonesia, itu apa bisa juga Om? Berarti ya nanti artinya itu mobil-mobil yang memang jarang juga, yang rare juga ya di Indonesia ya. Poinnya adalah kita lihat mobil ini
dia populasinya seperti apa, artinya gambaran untuk spare partnya mobil ini seperti apa itu nanti kita bahas lah di masalah dengan teman-teman ya. Jadi untuk mungkin mobil Eropa, mobil Amerika yang lama-lama gitu ya itu otomatis memang sudah, apalagi tahun-tahun yang sudah tua gitu. Tadi saya bilang untuk pencarian spare part segala macam itu di situ butuh waktu ya. Jadi kita memang bicara realistisnya aja. Betul. Kalau untuk kendaraan yang agak sulit memang perlu proses. Tapi tadi kan disebutkan di awal ya range-nya 2 bulan sampai 4 bulan ya. 4 bulan ya. Kalaupun memang ya, jadi itu range yang standarnya ya. Standarnya ya, itu. Yang standarnya. Kalaupun memang butuh waktu lebih lama atau kesulitannya apa, kita akan komunikasikan dengan teman-teman. Intinya kalau penasaran datang langsung ke bengkel, dilihat mobilnya, nanti kita bisa estimasi dari Om Jukinya, dari biar Titonya berapa perbaikannya, sanggup atau enggak untuk mengadakan barang yang ada, perlu proses berapa lama dan lain-lain. Kalau susah mobilnya dibawa ke bengkel, tinggal telepon nanti dikunjungi langsung. Betul. Kurang apa lagi? Gak usah khawatir teman-teman. Gak usah khawatir. Kita bantu semaksimal mungkin. Instagram kita nanti juga info. Instagramnya nanti saya tulis juga di bawah. Jadi kalau penasaran mau kepoin aktivitas yang ada di bengkel Arif itu bisa langsung ke Instagramnya. Nomor WA-nya juga nanti saya cantum. Jadi jangan khawatir, gak usah ragu. Aduh gimana ya, pengen punya mobil retro yang bagus gitu kan, yang kayak mobil baru. Itu gimana? Datang aja langsung deh. Ya. Ngobrol langsung aja. Biar enak. Teman-teman juga bisa menentukan seperti apa. Jadi lebih fleksibel lah kita. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira ada lagi ya, atau cukup itu aja yang mau kita sampaikan? Oke, saya rasa cukup lah. Artinya nanti untuk lebih tahu mendetailnya ya mobilnya. Datang langsung, jangan khawatir. Nanya aja juga nggak masalah. Iya, nggak ada masalah. Nanya aja nggak ada masalah datang. Oke, mungkin itu dulu Om ya video kita ya. Terima kasih Om sudah kasih penjelasan tentang bengkel di Arvito. Semoga bengkelnya semakin sukses juga, semakin orang juga banyak tahu bagaimana bisa merestorasi kendaraannya. Itu aja teman-teman yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.